Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 27 November 2025. Judul renungan hari ini adalah Setan Telah Dikalahkan Sepenuhnya. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Yehezkiel 28 ayat 14 yang berbunyi, Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga, di Gunung Kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Jika ada yang bertanya, mengapa Tuhan tidak menghancurkan setan sejak awal? Jawabannya terletak pada satu kebenaran yang mendalam, setan diurapi. Alkitab menyebutnya, kerup yang diurapi. Dan salah satu fungsi pengurapan adalah melindungi. Tuhan memberi setan urapan yang tidak dapat dihancurkan atau dibatalkan sesuka hati. Allah tidak melawan dirinya sendiri. Karunia dan panggilannya tanpa pertobatan. Roma 11 ayat 29. Itulah sebabnya setan tidak langsung dihancurkan. Ia memiliki urapan ilahi yang bahkan pemberontakan pun tidak serta-merta membatalkannya. Sebaliknya, Allah menggerakkan rencana penebusan. Ia mendatangkan Dia yang diurapi untuk mengalahkan setan secara hukum dan rohani. Perhatikan kisah dalam Yudas 1 ayat 9 yang mengatakan bahwa Mikael, sang penghulu malaikat, berselisih dengan setan atas mayat Musa. Alkitab mengatakan, Mikael tidak melontarkan tuduhan yang mencerca setan, melainkan berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Itu karena setan telah memperoleh posisi otoritas yang sah. Ketika Adam jatuh karena pengkhianatan tingkat tinggi, ia menyerahkan kekuasaan yang diberikan Allah kepada setan. Setan pada saat itu memperoleh sesuatu yang lebih tinggi daripada menjadi kerup yang diurapi. Ia memperoleh otoritas Adam yang mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi daripada malaikat. Mikael menyadari hal ini. Meskipun ia adalah malaikat agung tingkat tinggi, ia memahami legalitas klaim setan. Maka ia memohon otoritas yang lebih tinggi, nama Tuhan. Dan dalam nama itu, kita lebih unggul daripada setan, dan kita berkuasa atasnya. Jadi, alasan pertama Allah tidak menghancurkan setan adalah karena pengurapannya. Alasan kedua adalah otoritas yang diperoleh setan melalui kejatuhan Adam. Namun, rencana Allah tidak digadalkan. Tuhan Yesus, Adam yang kedua, datang, lahir dari roh, diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa, dan mengalahkan setan secara sah, rohani, dan kekal. Bagian terindahnya adalah kita melakukannya bersama, karena kita ada di dalam Dia, dalam kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, dan kemenangan akhirnya atas setan, neraka, dan iblis-iblis kegelapan. Karena itu, engkau telah mengalahkan setan sepenuhnya, selamanya, dan bersifat kekal. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas hikmat dan kedalaman firman-Mu. Aku mengakui keadilan-Mu, kuasa-Mu, dan komitmen-Mu yang tak pernah berubah terhadap kebenaran. Terima kasih telah mengutus Tuhan Yesus yang diurapi untuk keselamatan umat manusia, memberi kami kekuasaan dan otoritas mengatasi setan dan para pengikutnya. Aku berjalan dalam kemenangan itu hari ini, dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Roma 5 ayat 17, Yudas 1 ayat 9, Kolose 2 ayat 15. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari, salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.